Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat pagi, salam sehat. Kembali lagi bersama saya, Heri Starman, dalam acara Bicara di Antara Megapolitan. Saat ini saya berada di kawasan Argowisata Gunung Mas, hamparan yang begitu indah dan terkenal, dan sebagai merupakan suatu kekayaan di Bogor, Jawa Barat. Luas dari yang dimiliki oleh PT PN 8 ini yaitu seluas 1,1 hektar, yang diantaranya itu 817 hektar lebih merupakan suatu perkebunan yang menghasilkan berbagai komoditas. PT PN 1 ini yaitu berada di holdingnya di PT PN 3 dan merupakan perkebunan yang begitu luas dan sangat terkenal. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang terkait PT Argowisata Gunung Mas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini bersama manajer Argowisata Gunung Mas PT 1 Regional 2, yaitu Kang Reza, Pak Reza. Selamat pagi, Kang Reza. Pagi, Kang Heri. Sehat? Pagi, alhamdulillah sehat, Kang. Halo. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Dengan hamparan luas ini berarti emang benar-benar membawa segar ya. Segar. Luas. Betul. Gitu. Membawa aura positif. Oh, yes. Bagus. Nah, kita akan bicara tentang Argowisata nih, Kang Reza ya. Gimana sih perkembangannya sampai menarik ini, sampai setingkat mungkin ya lebih dari yang sebelumnya gitu. Gimana tuh, Kang? Jadi sedikit cerita nih, Kang. Siap, jadi ya. memang milestone-nya itu sebenarnya sebelum serame ini tuh kita dari tahun 2000. Jadi sebenarnya karena kita ini PTPN, fokusnya itu dulu di komoditi gitu ya. Di Jawa Barat mungkin paling besar itu di komoditi teh lah. Hanya mungkin dalam perjalanannya banyak wisatawan gitu ya dari Jabodetabek ingin menikmati kebun teh, sehingga saat itu pada tahun 2000-an ya, pada tahun 2000-an itu dibentuklah satu bagian, belum menjadi unit ya, satu bagian yang memang mengurusi agrowisata. Kemudian pada tahun 2009 karena tadi supply and demand-nya begitu banyak, dibentuklah saat itu direksi membentuk unit bisnis namanya agrowisata. Itu setara dengan komoditi kebun gitu. Berjalan dari 2009 sampai dengan saat ini. Ya alhamdulillah saya dan tim gitu ya, dengan berbagai macam strategi, sekarang mungkin Gunung Mas menjadi satu tempat wisata yang legend ya, dan sekarang variasi mainannya lebih lengkap, wahananya lebih lengkap ya. Kunjungan wisatawannya lebih banyak ya, alhamdulillah. Memang ini merupakan bagian dari optimalisasi aset kita juga. Karena memang ya mungkin sudah bukan menjadi rahasia ya. Komoditi teh ini kan agak memang bisnisnya ini kita lagi survive lah. Kita coba untuk ini tetap bisa hidup seperti apa. Ini disandingkan dengan agrowisata, alhamdulillah sampai dengan hari ini ya ini bisa membantu kita bisnisnya untuk mengembangkan di komoditinya juga gitu. Nah, berarti emang di teh nih ya yang utama. Dan teh kita tuh terkenal ya di dunia ya. Bahkan sebagian mungkin yang dari Cina juga mungkin dari Indonesia ya. Jadi gitu ya itu teh kita itu dulu mungkin hampir sebagian besar tuh ekspor, Kang Heri, ekspor. Hanya tadi mungkin dengan persaingan dan segala macamnya gitu ya. Ya kita sebenarnya bisa bertahan sih, sangat bisa gitu ya. Tapi ya tadi mungkin memang ini perlu dukungan dari pemerintah juga kali ya. Kembali ke pemerintah komoditi teh gitu ya. Biar ya kita tetap survive seperti apa. Siap. Oke, baik. Terkait ini nih, interestnya masyarakat nih terhadap agrowisata ini sebesar apa sih, Kang? Bisa dijelaskan? Jadi saya itu ditugaskan, diberikan tugas oleh saat itu direksi ya, Kang Heri. Itu pada tahun 2022. Sehingga saya melihat pasca COVID ini kan sebenarnya engagement masyarakat wisatawan terhadap tempat wisata itu kan sangat tinggi ya. Sangat tinggi ya. Sehingga ya saat itu di 2022 alhamdulillah saya dipercaya juga sebagai manajer.
sebagai mewakili generasi-generasi muda, sehingga jangan sampai gagal kan gitu kan, jangan sampai gagal. Wajib itu ya. Iya. Ya akhirnya kita coba hal-hal yang memang menjadi apa ya, hal yang selayaknya lah itu dilakukan. Saya bentuk tim marketing, kemudian digital marketingnya kita buat, tim-tim yang memang fokus terhadap itu kita apa ya kita fokuskan gitu ya. Dan sampai dengan hari ini, yang dulu mungkin jumlah kunjungan wisatawan atau interestnya masyarakat ke kita itu mungkin dulu bisa 600.000, 700.000 satu tahun. Tahun lalu berarti ya. Tapi di tahun 2000, mungkin 2022 ke bawah kan. Tapi di tahun 2023 ini kita udah menyentuh angka hampir 1,2 juta orang kan. Dalam 1 tahun kunjungan wisatawan di sini. Kemudian di tahun 2024 ya insya Allah mudah-mudahan sih ini bisa kecapai 1,3 atau 1,4 juta kan. Jadi target tahun ini berarti ya? Target tahun ini, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kecapai. Sehingga kami pelajari behavior customer kita tuh seperti apa ya. Memang seneng dengan udara-udara alam yang terbuka, yang memang wisatanya open space. Nah ini kita coba memang kuatkan itu. Lagi-lagi kita punya kebun teh yang bagus gitu ya. Sayang lah kalau nggak kita manfaatkan gitu kan. Kebun teh yang indah sekali. Kita kalau lewat ke Bandung, lewat dari sini itu dari luarnya aja udah kepengin turun gitu. Turun ya Kang. Apalagi kalau udah turun menelusuri sampai ke atas, dari atas kelihatannya wah benar-benar. Kayaknya nggak bosan-bosan deh. Kalau semua bisa ngeliatnya. Oke, kalau manfaat utama dari agrowisata Gunung Mas ini apa nih yang diberikan gitu untuk masyarakatnya? Yang pasti gini Kang, dengan sekarang kita concern di agrowisata, ini bagian optimalisasi aset kita juga. Yang pasti untuk perusahaan sendiri kan ini menjadi lebih hidup Kang. Ya dulu yang komoditi teh ini berat, dengan adanya disandingkan dengan agrowisata, kita bisa membuka tanaman teh itu Kang, yang dulunya dilancurkan tuh mungkin yang dibiarkan, itu saat ini udah hampir 70 hektar Kang. Artinya memang ya artinya manfaat dari agrowisata yang kita kembangkan ini memang artinya multi efek lah, banyak yang merasakan. Ya, kemudian bagi pemerintah daerah juga, alhamdulillah tiap tahun nih Kang kita dapat penghargaan nih, pajak daerah tepat guna, tepat waktu, dan menjadi salah satu yang terbesar ya dari pajak. Yang lain? Ya, kemudian yang lainnya dari sisi tenaga, mungkin dari sisi sosial ya. Kita masyarakatan ya. Ya masyarakat, kita mungkin selama 2 tahun terakhir ada nambah tenaga kerja baru hampir 200 orang Kang. Jadi memang ini membuka lapangan pekerjaan baru yang ya ini sesuai dengan tujuan kita mungkin Kang. Karena ini bagian dari BUMN juga. Ya kita menjalankan ini dengan baik ya tadi lah. Banyak sih Kang multi efek Kang. Dari pajak kita memberikan kontribusi juga kepada daerah, kepada negara. Dari sosialnya juga kita ada membuka lapangan pekerjaan. Ya bagi perusahaan sendiri ya akhirnya ini menjadi lebih baik gitu ya dari segala sisi. Jadi bisa itu ke pemerintah juga ya. Ya ini kita melihat suasana di sini gitu, banyak gitu wahana ataupun permainan mungkin yang sifatnya ekstrim juga atau seperti outbound gitu. Nah fasilitas dan aktivitas apa yang ada di sini ya bisa dinikmatin. Jadi di sini Kang mungkin 2 tahun terakhir ya, kita pengembangannya ya masif lah, kita katakan masif, tapi kita memang tetap berpaku kepada ekosistem yang tidak kita rubah Kang. Jadi tetap open space, wahana terbuka, alam yang kita jaga. Nah kemudian wisatawan yang masuk ke kita Kang, ini kan ya namanya di alam terbuka ya, semuanya pasti ada resiko. Yang masuk ke sini itu sudah ada asuransi juga. Jadi wisatawan yang setiap membeli tiket masuk itu ada asuransi. Kemudian asuransinya ada double nih. Ketika mereka naik ke beberapa wahana yang memang ada berisiko cukup tinggi, itu diasuransikan kembali. Aman berarti ya. Jadi ya kami ingin memberikan rasa aman kepada konsumen kita. Ya ini memang bentuk tanggung jawab kami dan komitmen kami terhadap memberikan pelayanan terbaik buat tapi dalam artian jangan membesarkan tiket masuk di dalam hal ini. Enggak Kang, aman Kang. Aman ya. Saya pikir Gunung Mas mungkin menjadi salah satu tempat wisata yang dari sisi tiket masuk paling murah kayaknya. Iya, di puncak kayaknya ya. Gitu, pemisah antara Megapolitan, infonya ya sedikit bocoran bahwa miring nih Kang. Iya, tiket ini emang jauh mungkin lebih rendah dari wisata yang lainnya ya. Betul. Karena memanfaatkan wisata alamnya yang hamparannya benar-benar indah gitu. Itu sedikit bocoran itu, makanya banyak-banyak lah melihat ke sini gitu dan sangat ringan gitu ya.
Oke, tantangan besar nih ya agrowisata ke depannya menghadapi cuaca kayak gini, seperti mungkin dari struktur tanahnya ya, perubahan ekosistem segala macam, tantangannya apa sih, Kang? Nah, ini tantangan terbesarnya mungkin gini, Kang, karena posisi kita ini kan ada di puncak ya. Yang kita tahu mungkin puncak ini menjadi sanggahan air hujan ya. Ini kan bisa menyebabkan ya, kalau misalkan pembangunannya sangat masif, kemudian betonisasi di mana-mana, kan ini kan impact-nya banyak. Sehingga memang tantangan kami adalah bagaimana caranya mengembangkan wisata ini dengan konsep ya tetap menjaga kondisi alam. Apalagi dari pemerintah itu kan daerah KDB ya, daerah zonasi terbangunnya sangat minim kan. Botonasi sangat minim, sehingga memang kami konsep-konsep yang akan kami kembangkan tuh betul-betul bisa berbaur dengan kondisi alam yang tidak merubah ekosistem. Nah, itu mungkin karena tidak bisa ditebak ya. Alam seperti apa, cuaca seperti apa. Dan itu perlu diantisipasi sama agrowisata ya. Dan fasilitas di sini kan banyak yang ya, katakan ini seperti apa? Ini yang di depan ini apa nih? Fasilitas apa nih, Kang? Nah, ini kita sekarang lagi di posisi tengah nih, Kang. Jadi sekarang kita ada di wahana disebutnya T-Bridge, Kang. Ini 2 tahun lalu sangat viral, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih viral. Kemudian di depan kita ini ada Rainbow Slide. Nah, ini perosotan, Kang. Jadi konsumen bisa menikmati begitu perosotan, kiri kanannya kebun teh gitu, Kang. Kemudian di atas kita nih, Kang, ini ada keranjang emas disebutnya. Jadi orang yang naik ke atas keranjang itu bisa menikmati kebun teh di bawahnya. Kemudian ada Flying Fox juga. Jadi memang kayaknya lebih tinggi ya makanya. Ini cukup panjang, Kang. Ini kurang lebih di hampir 250 meter lah. 250 meter? Iya, 250 meter. Dan itu ada batas umur ya kalau Flying Fox sebenarnya ada untuk. Nah, ini suaranya ada yang lagi perosotan nih. Total berapa wahana, Kang, kalau di sini kita kurang lebih mungkin ada 15 wahana, Kang. 15 wahana. Iya, 15 wahana kita lebih. Termasuk yang di depan itu ya. Iya, termasuk yang di depan, ada yang di belakang juga. ATV ya. Ada yang kita punya wahana KNM juga. Ya, artinya tadi yang saya sampaikan, pengembangan kita mungkin banyak yang konsepnya open space, yang nggak terlalu banyak betonisasi. Ini kita komit terhadap penghijauan juga itu, Kang. Oke, nah kalau misalnya nih ya, pemirsa ya, dari sahabat Antara yang ingin berwahana di sini, kalau misal kecapean, apakah di sini emang menyediakan itu untuk nginap gitu? Nah, itu jadi sampaikan, Kang. Kalau kita sempat ini, Kang, jadi tema kita itu sebenarnya one stop service lah. One stop service. Jadi orang ke sini kita punya penginapan dengan berbagai klaster lah. Ada yang di pinggir sungai, itu kita sebutnya riverside. Itu Akasia Saga. Kita punya glamping. Kita punya bungalow-bungalow. Kita punya cabin. Ya, cabin. Di sini ada bobo cabin juga. Bobo cabin ada ya, yang lagi viral ya. Kemudian di sini ada berbagai macam penginapan. Sehingga harapan kami orang yang stay di sini bisa banyak menghabiskan waktunya, nggak perlu keluar puncak, nggak perlu keluar, cukup menghabiskan waktu di Gunung Mas saja, Kang. Apalagi di depan macet ya. Wah, apalagi puncak kan nggak ada waktunya, Kang ya. Iya, itu dia makanya nggak weekdays, nggak weekend, apalagi weekend lah ya, karena terang ya, kalau dari Jakarta tuh pasti semuanya hampir ke arah sini gitu. Jadi di sini tuh emang udah fasilitas termasuk penginap ya. Berapa jumlah kamar atau kotes yang tadi ditawarkan? Jumlah kamar itu kita di sini ada kurang lebih hampir 90, Kang. 90 itu terdiri dari ada yang kamar, kemudian ada yang bungalow, ada yang kita sebutnya rumah kayu yang isinya 2 kamar, ada yang bobo cabin juga yang kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, saya pikir 90 dan target kami di tahun depan bisa sampai 150 nih, Kang. Wah, tapi untuk honeymoon juga bisa ya? Wah, sangat bisa, Kang. Mungkin bawa honeymoon lagi. Sangat bisa, Kang. Nanti dari Kang Heri mungkin kalau mau di sini bersama keluarga kita tunggu, Kang. Siap. Cuma emang suasananya ngedukung ya. Jadi emang kalau udah activity kita lakukan capek segala macam, kita langsung istirahat, dan ada resto juga kan di sini. Ada resto juga. Nah, itu yang penting, yang hangat-hangat ya, bisa menetralkan hawa dingin. Minum teh panas, Kang. Betul. Apalagi di sini mungkin sekitar jam berapa sih selalu berkabut? Selalu berkabut ya, Kang? Iya. Jadi ini nih kita sekarang posisinya ada di jam 10 pagi nih, Kang. Nah, udah ini ya, iya, kabutnya udah turun nih. Biasanya dari siang atau sore sudah mulai kabut, tapi dari hari ini kita alhamdulillah dapat cuaca yang cukup oke. Siap. Kabut turun. Nah, ini
puncak tuh yang seperti ini kan. Iya, ini puncak banget tidak ada gitu, di Kang. tempat lain. Nggak ada tempat lain. Mau kemana pun ini yang menjadi khas. Betul. Siap, Kang Reza, ini yang penting nih ya. Gimana sih mempromosikannya dengan fasilitas yang ada? Itu strateginya seperti apa di Agus Surata ini? Ya, jadi tadi kan yang saya sampaikan di awal, karena memang kan kita langsung berhubungan sama end user, Kang. Kita tidak bisa dinanti-nantikan, momentum itu langsung harus dieksekusi. Jadi saat ini saya punya tim marketing lah ya, yang ini semua tim itu selalu operasional, marketing dan yang lainnya itu selalu berhubungan. Jadi promosinya adalah ya kita dari tim kita datangkan, ada kadang KOL, kemudian kita juga SEO, kita selalu bikin rilis berita gitu kan. Setiap ada wahana baru kita bikin rilis berita baru. Ya, kemudian setiap ada, ya artinya kita kolaborasi juga dengan mungkin PH-PH juga. Kemudian kita kolaborasi dengan iklan di TV dan lain-lain. Ya, banyak bentuk kita cara mengiklan kita, Kang. Tapi membantu ya itu ya? Wah, sangat membantu, Kang. Sangat bantu. Jadi saya coba membuka mindset, Kang. Ya terkadang kan ini mungkin sedikit flashback ya. Siap, ini perlu juga nih bahwa memang hal-hal yang ini kita harus sampaikan. Jadi ya saya bagian dari BUMN. Terkadang memang kita selalu ditanya begitu kita melakukan kegiatan apa impact-nya. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait ya kegiatan-kegiatan marketing ini kan ada yang berimpact langsung, ada yang kita rasakan mungkin 6 bulan, setahun. Nah, kegiatan-kegiatan marketing yang saya buat dan bangun dengan tim, sebenarnya sudah kita jalankan dari 2 tahun yang lalu, Kang. Sehingga kenapa bisa seviral ini ya artinya ini merupakan impact, salah satu impact dari yang kita lakukan mungkin tahun 2022, tahun 2023 seperti itu, Kang. Dan secepat itu ya. Alhamdulillah cepat kan. Berarti memang orang banyak butuh wisata kan. Nah, itu kuncinya itu. Wisata, iya. kan, gitu. Biasanya kalau untuk impactin kayak gitu lama, minimal 5 tahun lah ya. Rata-rata 10 tahun. Betul. Ini begitu cepat cuma 2 tahun. Iya. Lalu emang selain dari perkebunan udah membuat produk juga ya seperti yang Kang siapkan ini. Ini apa nih, Kang? Jadi ini bagian dari retail kami, Kang, dari PTPN. Kita punya teh retail nih, yang sudah pasti kualitasnya bagus. Karena kita sendiri yang produksi, Kang. Ini teh wali ini, Kang. Ini teh wali ini. Kita juga punya berbagai macam varian rasa. Ya. Dan ini bisa ditemui di modern trade juga ada. Modern trade ada. Iya, di pasar konvensional juga ada. Nanti bisa kita coba atau kita coba sekarang, Kang? Boleh. Sobat Antara, kita coba dulu tehnya produksi Argo Wisata Gunung Mas Puncak. Mangga. Waduh, ini bisa membantu menghangatkan, rileks, Kang, suasana seperti ini ya. Di tengah kebun teh, di tengah kabut, kita minum teh panas. Waduh, ini cocok sekali. Dan ini udah ekspor atau masih udah ekspor, Kang. Ini kita udah ekspor juga. Jadi kita ini sebenarnya menjadi tadi bagian retail dari PTPN. Ekspor mungkin ke North Amerika kita udah masuk juga, Kanada kita sudah masuk. Dan saya pikir tim marketing yang memang membidangi bidang ini ya pasti akan terus buka channeling baru di luar, Kang. Berarti bisa berkolaborasi dengan Antara nih, kita punya channeling di luar. Bisa dong, bisa, Kang. Nanti di kantor Antara harus ada wali ini, Kang. Siap. Nah, ini emang perkebunan teh, produknya teh juga ya. Iya. Tapi bentuknya emang berbeda dengan yang lain. Ini rasanya mungkin ada khasnya gitu ya. Gitu. Nah, terus untuk ini kan alam nih, gimana cara menjaga ekosistem alam ini supaya ya kondisinya tetap seperti ini, Kang? Karena kan cuaca ya tahu sendiri. Tadi udah disebutkan juga ya. Ini langkah-langkah apa yang akan tata lagi atau benahi lagi gitu? Ya, untuk saat ini, Kang, alhamdulillah nih, Kang, kami dari Gunung Mas ya, Agrowisata Gunung Mas bersama beberapa komunitas mungkin yang ada di sekitar puncak. Ya, kita concern terkait penghijauan atau konservasi. Karena kebetulan kita PTPN merupakan salah satu areal yang paling besar. Ya, kita kemarin di Hari Lingkungan Hidup kita pasang tanam pohon bersama Muspika juga. Tanam pohon. Iya, tanam pohon di beberapa titik. Dan mungkin sampai dengan hari ini kurang lebih sudah lebih dari hampir 5.000 pohon, Kang, kita tanam di sepanjang jalur sungai, kemudian di beberapa area-area yang gundul gitu kan. Dan mungkin bisa jadi ya kita juga lagi membahas sama Muspika. Di beberapa titik kita akan tanam teh lagi, Kang. Ini program besar kita. Itu bisa ya ditanam? Iya, bisa. Jadi tetap terjaga ekosistem alam dan
keindahan juga tetap tidak berkurang ya. Nah ini Kang Reza menghadapi tahun baru nih ya, pergantian tahun, terus ya mungkin liburan sekolah, high season segala macam. Nah ini programnya apa nih yang ada di agrowisata ini? Jadi ini sebentar lagi nih Kang ya. Iya Pak, harusnya ada program nih ya, yang bisa nendang gitu. Betul. Kita menghadapi Nataru. Nah ini di atas nih wahana kita nih Kang, sedikit kepotong. Siap. Jadi menghadapi Nataru nanti di minggu pertama Desember nih Kang. Kita biasanya suka blast di media sosial. Jadi kita ada memberikan diskon. Boleh disebutkan media sosialnya? Ada di Instagram itu wisata agro N8 atau nanti Mestakara. Itu media sosial Instagram kita. Di TikTok juga kita ada. Nah di minggu pertama Desember kita akan buka nih Kang di media sosial itu memberikan diskon 20% nih. 20%. Iya, 20%. Lumayan tuh ya seluruh Kang, wahana, lumayan bisa ya, tiket 20%. masuk gitu ya. Dan itu hanya berlaku pembelian di minggu pertama. Jadi begitu kita close, ya itu harganya normal. Minggu pertama tuh dari minggu ke minggu? Iya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember Kang. Siap. Seperti itu. Minggu pertama jadi itu ya? Itu bisa berlaku untuk pembelian tiket wahana di bulan Desember. Selama bulan Desember. Gitu. Mulai dari sekarang udah bisa beli ya? Mungkin kita bukan di minggu pertama tadi kan. Kita bukannya minggu pertama. Ini pasti akan ada rebutan gitu dari konsumen. Kenapa kita batasi 1 minggu? Ya. Kalau kita buka panjang Kang, wah ini susah Kang teman-teman kontrol. Jadi kalau di minggu pertama ini ya siapa cepat dia dapat. Apalagi ngedenger ada promo program seperti masyarakat Indonesia sih, wah antusias banget tuh. Antusias banget. Kamarnya juga ada ini, ceritanya gimana ini penginapannya? Kalau penginapan Kang, kita memang atau ada paket bundling mungkin Kang? Ya. Jadi di menghadapi Nataru mungkin kita lebih fokus ke wahana sih Kang, aktiviti kita yang baru Kang. Kita akan ada banding tadi tiket masuk dan beberapa wahana yang ada di Gunung Mas kita akan kasih diskon dari 20%. Nah untuk penginapan nih Kang, karena memang penginapan ini sudah dipesan jauh hari. Jadi alhamdulillah nih Kang, beberapa penginapan kita antri sampai 3 bulan. Serius? Iya, serius Kang. Jadi yang mau nginep di sini harus 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau misalkan apalagi yang di Riverside nih. Kalau Kang sekarang order kayaknya udah nggak kebagian nih Kang. Kebagiannya 2025 Kang. Wah, saya terlambat kalau gitu. Jadi setahun nantinya Kang. Seperti itu. Jadi kita berebut mungkin ya berarti. Iya, berebut di minggu pertama ini kita akan fokus di tiket masuk dan beberapa wahana kita Kang. Seperti itu. Ada diskon. Dan itu nanti akan diblas, stay tune juga tetap di media sosial kita dan itu selalu update. Apapun yang ada di sana selalu update Kang. Di promo-promonya itu ya. Di promo itu. Sampai awal tahun. Iya, sampai betul. Tanggal berapa? Mungkin tanggal 10 Januari bisa ya masih. Mungkin masih bisa Kang. Tapi pembeliannya di awal Desember, tetap minggu pertama Desember. Oh, tetap di pembelian awal Desember itu. Jadi ya, sahabat Antara mungkin supaya nggak tertinggal ya, ini buru-buru nih tiketnya mungkin keburu habis promonya. Dan apalagi tadi sebutkan bahwa penginapan ini 3 bulan sebelumnya yang perlu kita order ya, kita pesan ya. Wah, benar-benar berarti antriannya udah panjang banget nih. Menarik sekali nih, kayaknya kita udah telat nih kalau itu bulan-bulan segini ya. Berarti untuk tahun depan berarti baru dapat. Nanti buat spesial buat Kang Heri lah, kita carikan waktunya buat keluarga. Mantap. Jadi kita bukan, mungkin tadi Kang sedikit menambahkan. Jadi kita sebenarnya bukan area kerjanya bukan hanya di puncak nih Kang. Kita sampai ke Ciwidey juga, sampai ke Pangalengan. Di sana kita punya penginapan yang viral juga. Ada namanya Sonten, ada nama Layung. Di sana ada private pool air panas. Air panas? Iya, setiap penginapan. Nanti saya pikir mungkin dari tadi namanya apa? Ada Sonten dan Layung. Sonten ya. Jadi ini ada 2 klaster Kang. Klaster pertama namanya Sonten, klaster kedua namanya Layung. Klaster ketiga lagi dibangun nih. Mudah-mudahan Januari jadi nih Kang. Tapi kedua itu udah wah, ini interest orangnya banyak ya? Banyak Kang. Ini bahkan yang Sonten tuh waktu itu pernah antrian sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Jadi memang ya tadi. Apa sih yang jadi khasnya di sana coba? Yang jadi khasnya pertama kita punya sumber air panas Kang. Sumber air panas. Iya, sumber air panas. Jadi ketika mereka stay di penginapan, apalagi bawa anak-anak, bawa keluarga, ya mereka bisa ngabisin waktu di situ aja Kang. Kan ada private pool ya. Ada pool juga di situ. Terus belum lagi keindahan alamnya di sana. Keindahan alamnya juga nggak jauh kalah dengan. Dan mungkin kawasan sana udah banyak tempat. Di sana juga ada rekreasi lain Kang ya. Di luar kita kuliner ya. mungkin ya. Betul, banyak kuliner ada, tempat wisata lain juga ada gitu. Kayaknya akan mindahin Lembang ke sana ya. Lebih lengkap. Baik, Kang
Reza ini tanpa terasa nih kita pengen denger nih komitmen dari Kang Reza ya terkait agrowisata ini. Apa sih yang menjadi wisata ini bermanfaat untuk masyarakat gitu? Komitmennya agrowisata. Ya, sekali lagi Kang Heri, saya mungkin mewakili manajemen juga Kang di sini, mewakili manajemen agrowisata, mewakili manajemen PTTN. Yang pertama adalah puncak ini tetap hijau, gitu ya. Puncak tetap hijau. Kami menjadi bagian terbesar mungkin karena punya areal yang cukup besar di puncak, sehingga ya kegiatan konservasi penghijauan itu tetap akan kami lakukan. Entah sampai kapanpun, sepertinya ini kegiatan rutin yang memang menjadi kewajiban kami. Kemudian tadi di satu sisi pengembangan kami juga selalu melibatkan masyarakat sekitar. Kita membuka lapangan pekerjaan, nggak perlu jauh-jauh, sehingga ya orang asli sini nggak perlu jauh-jauh cari kerja, Kang. Cukup datang ke Gunung Mas, begitu ada wahana. Karena setiap ada penambahan wahana baru, pasti akan ada rekrutmen baru. Kan seperti itu. Artinya tenaga kerja semakin banyak. Biar apa? Biar menjaga puncak ini ya kita sendiri kan. Orang warga asli sini, kami karyawan yang asli di sini itu semuanya menjaga puncak lah seperti itu. Itu menarik sekali nih perbincangan kali ini Sobat Antara. Demikian perbincangan dengan Kang Reza, manajer agrowisata. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe di YouTube Antara TV Megapolitan. Sampai jumpa dengan program-program berikutnya. Saya Heru Starman pamit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang.